Bang Ferry. Ya, Rom, gimana, Rom? Maaf, kayaknya saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Loh, kenapa? Orang yang menjadi sasaran saya adalah orang yang sangat baik. Terus apa masalahnya sama kamu, Rom? Dia yang selalu membantu, membiayai panti asuhan. Kamu tahu, saya ini adalah anak yatim piatu. Dan saya tidak mungkin akan melakukan hal ini. Karena kalau saya membunuhnya, saya akan menghancurkan masa depan anak panti asuhan. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak mungkin melakukan hal ini. Segala sesuatu yang kamu telah berikan, saya akan kembalikan. Dan ingat, saya akan menghalangi siapapun yang berniat membunuh Bang Ferry. Dasar bodoh. Goblok tolol. Mau dikemanakan muka saya di depan Linda? Aduh. Apa? Apaan? Romi nggak jadi bunuh Ferry? Loh, kenapa? Mbak, Romi bilang dia tidak mau membunuh orang yang sudah menyumbang dan membantu yayasan yatim piatu tempat dia dibesarkan dulu, Mbak. Dia akan menghalangi siapa saja yang berani membunuh Ferry, Mbak. Brengsek. Mbak, kita harus mencari jalan lain, Mbak. Kalau enggak, kita akan makin menderita, Mbak, melihat kemenangan mereka. Dek Yanti, rencana apa lagi, Dek Yanti? Kan Dek Yanti tahu sendiri, rencana pembunuhan Ferry ini kan idenya Dek Yanti. Saya nggak punya rencana apa-apa. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa dengan cara apa supaya bisa menaklukkan Anggoro dan membuat kembali rumah tangga saya ini jadi tentram. Mbak, kita harus mencari pembunuh bayaran baru, Mbak. Oh enggak, kalau itu saya tidak setuju, saya tidak mau. Enggak mau saya nggak mau itu. Loh, kenapa, Mbak? Loh, gimana kenapa? Kamu kan sendiri sudah bilang, Romi sudah bilang sama kamu bahwa dia akan menghalangi siapapun yang berniat untuk membunuh Ferry. Mbak, biar bagaimanapun juga kita harus melenyapkan Ferry, Mbak. Kalau enggak persoalan ini nggak akan pernah beres, Mbak. Aduh Deyanti, tapi bukan dengan melenyapkannya, Deyanti. Kalau Romi tahu dan dia buka mulut, habis kita. Ya, satu-satunya jalan saya harus membujuk Anggoro supaya dia merubah pikirannya untuk menarik Ferry ke sini. Kalau perlu saya sembah dia, berlutut di hadapannya dia. Yang penting asal Ferry tidak kembali ke sini, Deyanti. Tapi apakah itu akan berhasil, Mbak? Kita lihat saja nanti, Deyanti. Aduh, Tamara, di mana sih kamu? Kok susah amat ngubungin kamu? Apa kamu sengaja matiin handphone kamu? Kamu tahu nggak kalau saya kangen banget sama kamu? Saya itu nggak bisa hidup tanpa kamu. Please dong, telepon aku. Please. Masuk. Iya, Bro. Duduk, Om. Ya, makasih. Apaan nih? Surat pemecatan Pak Sukojo. Om dan papamu sudah menandatangani, tinggal kamu yang belum. Kenapa saya harus menandatangani keputusan ini, Om? Kan ada Om Arif sama Papa sebagai orang tertua di perusahaan ini. Seharusnya memang demikian. Tapi kami punya rencana akan mengalihkan tugas kepemimpinan perusahaan ke tanganmu. Kami ingin kamu ikut menandatangani supaya kamu juga menyetujui keputusan ini. Terus terang saya masih kurang setuju sama keputusan ini, Om. Kenapa? Karena ini bukan keputusan kita bertiga. Tapi ini keputusan Papa. Maksudmu? Sebelum rapat kemarin, saya sama Papa ada diskusi lah kecil-kecilan. Papa menanyakan tanggapan saya apabila Om Sukoco terbukti melanggar aturan perusahaan. Saya bilang, saya ajukan peringatan. Dan saya mengharapkan supaya dia bisa merubah. Tapi, kalau dia sama sekali tidak bisa merubah, terpaksa kita pecat. Tapi saya heran, kenapa kok tanpa persetujuan saya, Papa sudah memecat Om Sukoco? Mungkin papamu merasa kesalahan Sukojo sudah tidak bisa dimaafkan. Terus fungsinya saya di sini apa sebagai pemimpin perusahaan? Barangkali papamu merasa kamu belum berani mengambil keputusan, Rod.
Oh bukan itu Om. Papa itu terlalu emosi. Dia tidak memikirkan akibatnya. Dan Papa juga nggak sadar bahwa sekarang semua keputusan harus berada di tangan saya. Saya coba mengerti posisi Papa. Mungkin Papa tertekan karena sikap Om Sukoco yang terlalu arogan. Tapi yang jadi masalah buat saya sekarang, bagaimana saya harus menghadapi Mama? Mama pasti akan marah sekali kalau tahu Om Sukoco dipecat. Pak Anggoro pasti sudah memikirkan itu. Papa sama sekali nggak mau memikirkan itu. Dia menyerahkan semua keputusan kepada saya. Lalu apa yang akan kamu perbuat? Saya harus menangguhkan pemecatan Om Sukoco. Saya akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Saya yakin ini akan berdampak baik buat Mama. Minimal Mama nggak akan marah dan tidak menghalangi kepulangan Ferry. Sudah waktunya Ferry merasa bahagia. Karena Papa sekarang mau menerimanya. Makanya saya nggak mau kebahagiaan itu dinodai oleh sikap Mama yang selalu menyalahkan, Om. Baiklah, kalau memang begitu keputusanmu, surat ini untuk sementara Om simpan dulu. Saya minta maaf, Om. Oh, enggak apa-apa. Om malah senang kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Itu berarti kamu telah menyatu dengan perusahaan ini. Dan kamu harus bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup perusahaan ini. Rudi, asal kamu tahu, Om sangat senang sekali kamu berada di kantor seharian. Om yakin kamu akan bisa membantu perusahaan papamu dan akan membangun perusahaan itu melalui tanganmu, bukan melalui tangan Sukoco. Kamu mengerti itu? Iya, Om, saya ngerti. Kalau begitu Om permisi dulu ya. Tamara, telepon dong, please. Pelan-pelan sedikit, kenapa sih? Nggak punya mata apa? Biarin. Eh. Habis kamu. Ngapain sih kamu ngelamun di sini? Udah kayak gembel aja. Udah pengangguran, bokek. Emangnya kamu pikir saya senang lihat kamu begitu? Habis saya harus bagaimana? Hah? Kamu kan tahu, saya stres sejak pemecatan itu. Saya tahu, tapi kan kamu bisa usaha. Rayu Mbak Linda kayak biar kamu nggak jadi dipecat. Masa harus saya melulu? Saya kan capek. Lihat tuh beras habis, persediaan makanan habis. Belum lagi harus bayar arisan kanan, kiri, atas, bawah. Cicilan rumah, mobil. Kamu tuh gimana sih? Nggak punya tabungan apa? Miskin banget sih. Kamu kan tahu, saya belum dapat objekan. Alasannya itu melulu capek, basi. Kalau kamu jadi pengangguran terus, saya nggak mau hidup sama kamu. Jan! Bukain dong pintunya. Punya tangan, punya kaki, jalan sendiri. Kemalasan banget. Mentang-mentang aku miskin, kamu hina ya. Awas lu. Selamat sore, Rudi. Selamat sore, Om. Rudi, Om minta maaf. Maafkan Om, Rudi. Om sama sekali tidak bermaksud untuk mencurangi perusahaan papa kamu. Om hanya cari lebihan. Lebihan buat makan, Rudi. Tapi Om kan nggak perlu melakukan sampai hal kayak begitu, Om. Itu tahu nggak? Sama aja Om tuh korupsi. Sebenarnya apa sih yang ngebuat Om melakukan hal seperti itu? Saya nggak percaya kalau Om cuma cari lebihan. Hidup Om itu udah sangat berkecukupan. Om anak nggak punya. Om cuma punya tanggungan istri. Apa Om punya perempuan simpanan? Dari mana kamu tahu? Loh, saya kan cuma menebak. Benar? Benar nggak Om? Benar, Rudi.
Om memang punya simpenan. Dia seorang wanita yang cantik sekali. Dan Om memberikan mereka uang yang berlimpah. Sampai Om nekat untuk korupsi. Om Sukoco, Om itu udah tua. Buat apa Om pakai nyimpen-nyimpen perempuan segala? Mendingan Om nabung. Buat masa depan Om sendiri. Umur Om udah berapa? Bentar lagi Om pensiun. Om mau udah tua nanti Om cuma tinggal di satu rumah dan itu pun kredit. Iya. Habis wanita itu mengejar-ngejar Om. Om mana kuasa menolaknya. Dan yang lebih gawat, kemarin dia bicara sama Om. Katanya dia hamil. Om tidak bisa berbuat apa-apa. Om minta dia menggugurkan kandungannya. Tapi itu menghabiskan biaya hampir 15 juta. Oke. Dari mana Om punya uang sebanyak itu? Om terpaksa korupsi lagi. Dan Om minta komisi kepada PT Ami Sembada. Rudi, tapi sekarang ini Om sangat menyesal. Om menyesal sekali, Rudi. Om berjanji Om tidak akan melanjutkan hubungan dengan wanita itu lagi. Dan Om berjanji Om tidak akan curang di kantor. Rudi, Om minta kamu mempertimbangkan lagi pemecatan Om. Om berjanji akan memperbaiki semuanya. Om berjanji akan menebus dosa-dosa Om. Kalau kamu tidak mau memberi kesempatan pada Om akan hancur, Rudi. Om akan tidak berguna dan jadi pengangguran. Dan kami mau makan apa, Rudi? Tolonglah Om, Rudi. Tolonglah Om, Rudi. Om Sukoco. Saya akan beri Om kesempatan untuk bekerja lagi. Tapi sekali lagi Om melakukan korupsi, saya tidak akan pernah memaafkan Om. Ingat itu, Om. Terima kasih, Rudi. Terima kasih atas keputusanmu. Ternyata, walaupun kamu jarang mengajak Om ngomong, ternyata kamu mempunyai hati yang mulia. Terima kasih, Rudi. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat malam. Halo, Mbak Linda. Rianti, ha? Mbak Linda, saya punya kabar baik loh. Kabar baik apa? Katanya Mas Sukoco, dia terima bekerja kembali oleh Rudi. Hah? Dek Sukoco diterima bekerja kembali oleh Rudi? Iya, Mbak. Tuh kan, Dek Yanti. Saya kan sudah bilang, Rudi itu pasti mau membantu saya. Dia itu anak yang baik loh, dan dia itu penurut sama orang tua. Terus gimana? Tanggapannya Sukoco gimana? Tadinya sih Mas Sukoco udah gak bersemangat, Mbak. Gak bergairah dan gak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu Rudi datang dan bilang kalau Mas Sukoco bisa bekerja kembali, wah dia langsung semangat lagi loh, Mbak. Aduh, syukur kalau begitu. Ya saya doakan semoga Dek Sukoco bisa bekerja dengan baik. Soal orang-orang yang sirik itu semua udah jangan dihiraukan, terutama yang namanya Arif itu. Anggap aja dia angin lalu yang masuk dari jendela kiri, keluar lagi dari jendela kanan. Ngerti kan? Ya saya mengerti, Mbak. Mbak tolong sampaikan rasa terima kasih kami sekali lagi pada Rudi. Iya, nanti saya sampaikan. Oke, sampai ketemu, yuk. Sampai ketemu lagi ya, Mbak. Bye-bye. Bye. Pasti anak saya bisa bekerja dengan baik. Buktinya, dia sudah membatalkan keputusan pemecatan Sukoco. Dan Sukoco sudah bisa bekerja lagi besok di perusahaan kita. Dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa, Anggoro. Karena semua keputusan sekarang sudah di tangan Rudi anak saya. Mau apa kamu? Saya mau telepon dia, saya mau tanyakan kenapa dia buat begitu. Kamu nggak bisa lagi marah sama dia karena kamu sudah mengangkat dia untuk membuat keputusan di perusahaan kita, oke? Dan kamu tidak berhak apa-apa lagi, Anggoro.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat ya, jangan marah sama dia kalau nggak kamu urusan sama saya. Aduh anak mama. Aduh anak mama yang paling cakep sedunia. Baru pulang sayang. Iya, Ma. Mama bangga sekali sama kamu karena kamu sudah membuat satu keputusan yang sangat bagus. Dan Mama baru sadar ternyata di balik sikap kamu yang acuh tidak acuh, ternyata kamu masih mikirin keinginan Mama. Ya sayang, terima kasih sayang. Ada apa sini? Dia sangat senang sekali atas keputusanmu mencabut pemecatan Sukoco. Kenapa? Ya karena itu yang terbaik buat Mama dan semuanya, Pak. Kan Papa sendiri yang bilang, kalau keputusan ada di tangan saya sudah melakukannya, Pak. Tapi kamu sudah melakukan kesalahan, loh. Sebuah kesalahan. Saya akan menanggungnya, Pak. Saya mengambil keputusan itu dengan penuh pertimbangan yang sangat matang, Pak, dengan rasio dan tanpa emosi. Ya, kalau menurut saya keputusan yang Papa ambil terlalu emosional, Pak. Papa nggak pernah mempertimbangkan apa yang terjadi di kemudian hari, Pak. Saya sengaja memberikan kesempatan kepada Sukoco untuk dia memperbaikinya, Pak. Tapi kalau dia masih melakukan hal yang sama, saya tidak akan segan-segan untuk menendangnya dia jauh-jauh, Pak. Betul begitu? Saya permisi dulu, Ma. Saya bangga sama kamu. Ya. Kamu lihat, Anggoro? Ternyata anak saya Rudi sangat berpihak pada saya. Jadi saya rasa lebih baik kamu berpikir 2 kali untuk memanggil Ferry kembali ke sini. Masuk. Siapa yang mempengaruhi keputusan itu, Dut? Nggak ada yang mempengaruhi, Pak. Saya sendiri yang buatnya. Kamu lakukan itu karena kamu nggak mau melihat mamamu marah? Ya, salah satunya. Saya juga menjaga agar Mama nggak hilaf, Pak. Dan melakukan satu tindakan di luar batas. Ini akan memperburuk keadaan, Pak. Bukannya Papa akan menyuruh Ferry kembali ke rumah. Ya kan? Saya cuma menjaga supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, Pak. Itu aja. Ya, tapi nanti Sukoco akan besar kepala nantinya. Oh enggak, saya jamin, Pak. Karena Om Sukoco udah janji sama saya untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Tapi apabila dia melakukannya lagi, saya nggak akan segan-segan untuk memecat dia. Dan saya akan bawa kasus ini ke pengadilan, Pak. Karena kasus korupsi. Itu aja. Papa setuju kan dengan keputusan saya? Ya, kalau kamu jamin. Saya jamin, Pak. Karena saya selalu tetap di pihak Papa. Kamu ternyata lebih bijak dari Papa. Kenapa? Kenapa kamu bisa punya pikiran seperti itu? Apa karena seorang gadis? Papa nanya gitu sih, Pak. Ya, Papa tahu, Papa tahu. Papa tahu bagaimana seorang yang sedang jatuh cinta. Kelihatan dari semangatnya berkobar-kobar. Dari matanya selalu memancarkan tentang yang indah-indah semua. Benar kan? Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan ini gadis yang terakhir. Karena seharusnya bukan lagi calon pacar, tapi kamu harus cari calon istri. Saya juga maunya gitu, Pak. Makanya Papa doain dong. Pasti Papa doain. Besok kamu ikut ke Cilacap? Cilacap? Kita mau jemput Ferry? Ternyata Papa tuh nggak lupa sama janji Papa. Dan saya udah kangen banget sama Ferry, Pak. Thanks, Ma. Tapi Mama gimana, Pak? Nggak usah khawatir. Papa akan atur. Dan kita pasti berangkat. Oke? Oke.
Kamu ngapain di sini? Saya bosan di dalam rumah, saya pengen jalan-jalan. Saya penasaran tungguin kamu. Tamara, kamu harusnya istirahat. Kemarin kan kita sudah main seharian di danau. Kamu pikir saya anak kecil apa baru main sebentar disuruh istirahat? Boleh nggak sih saya tinggal di Cilacap? Boleh, itu kan hak kamu. Kamunya seneng nggak? Senang dong. Saya kan bisa ketemu kamu setiap hari dan bisa mendengar suara kamu yang begitu indah setiap saat. Oke, kapan kamu ada rencana pergi ke Jakarta? Mungkin setahun atau 2 tahun lagi. Tapi kan kamu bisa bolak-balik. Maunya sih. Tapi untuk apa? Emangnya kamu nggak rindu, nggak kangen sama orang tua, atau sama saudara, atau sama pacar? Kangen sih kangen. Mungkin ini sudah takdir saya harus tinggal di sini. Walaupun sama pacar kamu? Ya oke lah. Saya bawa makanan buat kita berdua. Mau nggak kamu kita makan di pinggir danau? Saya bawa tikar. Mau? Benar, saya nggak punya pacar. Jangan bohong kamu. Saya nggak bohong. Satu-satunya yang orang saya kangenin adalah adik saya. Adik kamu? Karena dia selalu membawa kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati saya. Sedangkan kamu, siapa pacar kamu? Seseorang yang ada di dalam hati saya. Siapa? Sang pencinta. Sang pencinta. Iya. Ya itulah saya. Saya jatuh cinta dengan sang pencinta. Karena syair dia membuat saya jauh lebih hidup. Dan dia sangat menghargai arti kasih sayang dan cinta kasih. Kenapa kamu nggak mencarinya? Udah, saya udah cari dia. Cuma penerbitnya sendiri aja bilang kalau dia tuh orang yang sangat misterius. Penerbitnya sendiri bilang kalau dia belum pernah lihat wajahnya tuh seperti apa. Dia hanya menerima novel-novel dari kurir yang dia suruh kirim. Seandainya saya bisa bertemu sama dia. Kalau kamu bertemu dengan dia, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bilang saya sangat mencintainya. Benar? Kamu nggak tahu, Tamara. Sang pencintamu ada di hadapan kamu. Kamu kenapa sih senyum-senyum? Nggak apa-apa. Kamu ngetawain saya ya? Enggak. Saya nggak menertawakan kamu. Cuma saya nggak menyangka di zaman sekarang ini ada wanita secantik kamu mencintai seseorang yang sama sekali kamu belum ketahui bentuk rupanya. Itulah cinta, katanya sang pencinta. Cinta itu tidak mengenal bentuk atau rupa, agama, bangsa, kaya, miskin. Cinta itu ada dalam hati. Terlibat, terbelit di dalam hati. Seperti saya sekarang. Terlibat dan terbelit dengan dia. Makan? Iya. Halo. Halo, Bung Leo. Ini Laura. Tante, apa kabar Tante? Kabar saya buruk. Memangnya ada apa Tante? Sekarang saya ada di Cilacap mendampingi Tamara show. Tapi tadi malam setelah selesai show, Tamara bikin ulah. Dia pergi nggak tahu kemana dan sampai sekarang dia belum kembali. Lalu sekarang apa yang akan kita berbuat Tante? Justru itu saya menelpon Anda. Maksud saya, apa kita bisa berbuat sesuatu? Ya Tante jangan khawatir lah Tante. Tamara pasti akan kembali. Toh dia nggak mungkin meninggalkan Tante kan? Jadi ya Tante tenang aja lah. Bagaimana mungkin saya bisa tenang? Anak saya Tamara sampai sekarang saya tidak tahu keadaannya bagaimana. Dan dia ada di mana? Gara-gara anak itu saya banyak rugi. Dan saya harus mengeluarkan banyak uang. Relax Tante, relax. Kalau Tamara kembali, dia membutuhkan Tante untuk mengatur semua jadwal acaranya. Nah, dengan jadwal acara yang dibuat sedikit lebih ketat, itu akan mendatangkan income yang lebih banyak Tante. Jadi ya Tante nggak usah capek-capek mencari dia. Anda ini sebenarnya berniat menolong saya atau tidak sih?
Oke, saya akan bantu dan pasti saya bantu, Tante. Tapi sebelum itu, kita perlu acara yang sedikit fun lah, Tante. Katakanlah refreshing. Toh ini nggak akan menyita banyak waktu, Tante. Bagaimana mungkin dalam kondisi seperti ini Anda menawarkan acara refreshing kepada saya? Saya jamin, Tante, saya jamin acara yang akan saya tawarkan ini akan membuat Tante lebih fresh. Karena saya akan mengajak Tante ke sebuah acara yang akan dihadiri oleh para produser dan para musisi, Tante. Jadi ya sayang kalau acara ini dilewatkan. Tapi tidak mungkin. Saya meninggalkan Tamara sendirian di Cilacap. Tidak mungkin. Tante jangan terkecoh, Tante. Tamara itu nggak bodoh. Dia nggak akan keluar untuk sekedar mencari angin segar, Tante. Mungkin Tante malah akan ketemu dia di acara itu. Siapa tahu. Gimana? Oke, kalau begitu sekarang juga saya akan berangkat ke Jakarta. Bung Leo tolong tunggu saya ya. Nah, itu baru keputusan yang tepat, Tante. Oke, kalau gitu sampai ketemu nanti, Tante. Ya, bye. Bye. Bu, semuanya sudah beres. Surat pembatalan kontrak show-nya Tamara sudah saya urus. Termasuk juga ceknya sudah saya serahkan. Bagus. Panji, kamu saya tugaskan untuk tetap di sini. Dan kamu harus terus mencari Tamara. Dan kalau ada berita mengenai dia, kamu harus telepon saya segera ke handphone. Atau kamu hubungi saya di rumah. Tapi ingat, jangan ceritakan mengenai hal ini pada Ibu Nora. Mengerti? Ya, saya mengerti, Bu. Dan satu lagi. Tolong sampaikan salam dan permohonan maaf saya pada Pak Thomas dan Pak Bendi. Karena saya harus berangkat ke Jakarta sekarang. Dan sekarang, tolong bantu saya untuk mengurus barang-barang. Baik. Jangan coba-coba membohongi saya, Anggoro. Saya tahu sekali bisnis Cilacap ini akal-akalan kalian berdua. Sebenarnya kalian ingin menemui Ferry, iya kan? Iya, kami memang mau menemui Ferry. Tapi kami ke sana untuk membicarakan proposal yang Ferry buat, yang ternyata tembus pada proyek yang lain. Kalau bukan Ferry yang mengerjakan, kami semua di sini semua kewalahan. Semua divisi, semua staf sudah mengerjakan proposal-proposal yang harus kami kerjakan masing-masing. Kalau Ferry yang mengerjakan, maka keuntungan akan 2 kali lipat. Maka saya melihat prospek dari proyek ini sangat-sangat bagus. Oh, Anggoro, kamu pikir saya bodoh? Hah? Orang lain juga bisa mengerjakan itu, nggak usah harus dia. Enggak, hanya Ferry yang bisa mengerjakan karena dia tahu seluk-beluk dari proyek ini. Oh, kalau begitu kamu meremehkan Rudi. Kamu tidak percaya atas kemampuan Rudi bisa mengerjakan itu? Enggak begitu. Pokoknya saya tidak setuju kalian berdua pergi ke Cilacap. Titik. Mama. Rudi, please. Gimana? Apa Mama harus memohon sama kamu, minta apa yang mesti Mama lakukan? Bilang supaya kalian nggak pergi ke sana, please, Rudi. Mama, kami berdua itu harus berangkat, Ma. Kalau Mama ngelarang, itu sama aja Mama ngebiarin keuntungan perusahaan kita hilang begitu aja. Padahal itu sangat penting untuk menutup kerugian yang dilakukan oleh Om Sukoco. Saya nggak mau ngambil risiko. Ini zaman krisis dan saya nggak boleh menolak rezeki. Kami harus berangkat. Rudi, tunggu dulu. Mama, saya nggak bisa menunggu karena saya nggak punya waktu lagi. Pertama, saya mau menengok kakak saya sendiri. Kedua, dan semua itu urusan kantor, Ma. Mama harus ingat itu. Rudi, tunggu. Rudi. Kira-kira apa yang akan dilakukan Mama menurut? Ya nggak tahu lah, Pak. Tapi yang pasti sih dia bakal marah besar dan mengutuk kita. Kamu yakin dia tidak melakukan apa-apa yang membahayakan dirinya? Enggak lah, Pak. Saya yakin itu. Karena dia tahu kita pergi untuk bisnis dan membawa keuntungan besar. Dia pasti nggak akan mau menyanyiakan keuntungan itu, Pak. Kamu sudah kabarin Ferry kalau kita mau datang? Oh, belum. Saya cuma bikin surprise, Pak. Pak, mobil udah siap?
Halo sayang. Kok tumben sih Om nggak telepon dulu? Om mendadak kemari. Habis. Om kangen berat sama kamu. Gimana? Udah seperti dulu lagi. Tapi jangan pakai hamil-hamilan. Ya enggak dong Om. Kan udah diaborsi. Oh iya. Tapi saya belum boleh begituan dulu Om. Loh kenapa? Kata dokter, bahaya kalau nggak pakai alat kontrasepsi. Om pakai. Iya saya tahu. Tapi kalau bocor lagi gimana? Mendingan Om tunggu dulu aja deh. Saya berencana untuk pakai alat kontrasepsi. Tapi mesti tunggu selama 40 hari. 40 hari? Hah? Apa Om kagak salah dengar? Aku. Ini kepala puyeng mau dibawa kemana, Rin? Aduh. Ya, tapi nggak apa-apa. Daripada Om harus ngeluarin 15 juta lagi untuk gugurin kandungan kamu, ya nggak apa-apa. Kan di rumah Om masih punya istri. Ya? Gitu dong Om. Om sebetulnya perlu sama Ria. Ria nggak ada. Ada perlu apa Om? Om butuh bantuan dia. Dia kan senang kalau jalan sama cowok yang ganteng-ganteng kayak Om gini kan. Om mau kasih dia cowok kayak plus ganteng. Tuh sih dia pasti mau Om. Tapi ada apa sih? Kok tumbenan Om mau nyodor-nyodorin cowok ganteng kayak lagi buat Ria? Jangan-jangan Om lagi ada masalah ya? Itu RHS, rahasia. Pokoknya begitu dia pulang, telepon Om. Om mau kasih dia ikan kakap. Mau kan? Oke deh Om. Memang kamu pacar Om yang paling yahut. Ntar dulu, belum boleh. Ya Om mengerti, kan nggak sampai ke situ. Ciki. Belum selesai ngetiknya. Belum, Bu. Dari tadi Ibu lihat kamu nggak bergerak dari sini. Kamu ini lagi bikin puisi atau lagi ngelamunin Tamara sih? Kamu udah ngomong belum sama dia? Ngomong apa, Bu? Masa lupa sih? Menyatakan cinta. Belum ya? Saya nggak berani, Bu. Apa ya kamu ah? Aduh masa bilang cinta aja nggak bisa? Aduh nak, mumpung ada kesempatannya. Mumpung dia lagi ada di sini, kamu nekat dong bilang cinta gitu loh. Aduh kalau dia udah kembali lagi ke Jakarta, susah lagi loh ketemu dia. Ya, saya belum berani untuk mengatakannya, Bu. Berani-beraniin, nekat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul ini rumahnya Pak Ferry Anggoro? Betul. Dari mana Pak? Dari Hotel Cempaka Cilacap, Bu. Bisa bicara dengan Pak Ferry? Sebentar ya. Hotel Cempaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Ferry? Iya. Oh begini Pak Ferry, Anda diminta datang ke Hotel Cempaka Cilacap, lantai 4, kamar 401, sekarang juga. Maaf, siapa Pak yang menyuruh saya datang ke sana? Maaf Pak Ferry, orang itu tidak mau menyebutkan namanya. Tapi ini sangat penting. Dia berharap Anda segera menemuinya. Baiklah, kalau begitu saya akan datang ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa sih nak? Ada orang yang ingin ketemu saya di Hotel Cempaka Cilacap. Siapa? Saya sendiri nggak tahu, Bu. Kalau begitu saya harus siap-siap ganti baju. Saya takut penting. Ini kesempatan. Kamu ajak sekalian Tamara. Terus kamu ajakin makan siang kayak atau kemana gitu. Terus kamu pegang tangannya, kamu bilang, saya cinta kamu gitu. Ya gampang kan? Nekat aja kamu. Bisa nggak? Aduh Ibu,
Bisa deh, bismillahirrahmanirrahim. Sep, ya. Ya. Bisa saya coba ya. Permisi, Mbak. Ya, Saya mau ke kamar 401. Silakan Bapak ke lantai 4 aja ya. Kasih ya. sama-sama. Fer, saya ke toilet dulu sebentar ya. Sekalian saya mau beli sesuatu di minimarket. Ya, saya ada di kamar 401 ya. Nanti saya nyusul kamu. Papa. Thank you.